Dan kita jangan lupa pula ada syariat, maka kita berlakulah sesuai dengan syariat. Apa yang dikatakan oleh syariat itu perlu diperhatikan sebagai syariat. Jangan bersentuhan kontak kepada orang yang sudah kita ketahui ini positif ada penyakit. Sudah tahu kita ini orang ada penyakit, jangan dikontak, jangan disentuh. Kalau kita kada tahu bang, ini orang ada penyakit, kita kada tahu. Nah inilah gunanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal, jangan sama orang kayak ini berselaman, kayak sama orang kan penyakit kada. Nang kita yakini ini orang sudah nyata penyakit, kita hindari. Amun orang itu kita kada tahu punya penyakit ini, biasa kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, husnuzan, berbaik sangka. Jadi itulah ajaran agama kita menyikapi kalau ada hal-hal yang seperti ini. Kembali kepada Allah, semua berlaku kehendak Allah. Baca amaliyah-amaliyah yang disuruh Rasulullah SAW, dan secara zahir janganlah mendekati atau kontak dengan penyakit itu. Ujar Nabi, kalau kau berada di kampung yang di kampung itu ada wabah, jangan kau tinggalkan kampung itu. Jangan kau tinggalkan. Dosa besar meninggalkan kampung karena takutan di situ ada wabah. Kalfar minaz zahfi, seperti orang yang lari di medan perang. Kalau di kampung kita ada wabah, tunggui, tawakal kepada Allah. Nah, tapi kalau kita hendak ke suatu tempat, ternyata di tempat itu ada wabah penyakit, Nabi nyuruh bulik, jangan didatangi, jangan ditantang. Jangan ditantang. Kita hendak misalnya ke Jakarta, kita sudah tahu di sana berkembang biak wabah, jangan didatangi Jakarta, bapak situ. Tapi kalau seandainya di sini datang wabah, kita kada lari ke tempat yang lain. Kita tunggui di sini, habis-habisan kita tunggui. Itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kiranya itulah yang bersangkutan dengan masalah yang kaum muslimin dan muslimat menghadapi pada akhir-akhir ini. Ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Melihat keadaan, terutama di sekitar kita kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkhusus wabah virus corona yang mulai menyebar, dan kita semua harus waspada dan terus waspada dalam mengatasi virus corona ini. Maka pada pernyataan ulun melewat siaran ini kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Selatan, Banjarmasin, bahwa seluruh kegiatan ulun, pengajian dimanapun itu diliburkan. Selain daripada itu, ulun secara pribadi memohon kepada masyarakat Banjar agar jangan keluar rumah kecuali penting. Jangan jalan-jalan kumpul di satu tempat tanpa ada alasan yang penting. Bahkan sesungguhnya rumah sambil berzikir, membaca istighfar adalah salah satu langkah yang baik dan terbaik buat menghadapi ini semua. Pesan terakhir daripada ulun, mari kita sama-sama mencari solusi, bukan saling salah menyalahkan. Mari kita sama-sama saling memperbaiki, bukan mencari siapa yang salah. Minta maaf, minta ridha kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya karena pada sini merebaknya berita atau tentang masalah penyakit corona atau virus corona yang telah menghebohkan sedunia, maka
Majelis Ta'lim Nurul Amin. Kita liburkan dengan berkat Nabi Muhammad. Mudahan semuanya kita dirahmati Allah, diselamatkan, disehatkan, dipeliharakan oleh Allah, khususnya kita dan seluruh Samarinda dan bahkan seluruh Indonesia. Mudahan selamat berataan dan disehatkan dan diselamatkan daripada bala bencana seperti corona ini termasuk juga, dan mudah-mudahan juga seduniaan selamat. Itu aja yang disampaikan. Ampun maaf lahir batin, ada kesalahan sengaja atau ada, semoga kita dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan yang mengurus Allah Ta'ala berikan perlindungan juga mengurus wabah-wabah ini, mudahan ditolong oleh Allah dan mendapat ganjaran oleh Allah Ta'ala berlipat-lipat, ribu-ribu ganjaran. Nah, itu aja yang disampaikan. Kita takut dulu Allah. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Nah, itu aja. Karena virus itu pun makhluk Tuhan juga. Jadi kita minta kepada orang yang menciptakan makhluk itu. Nah, insya Allah dengan berkat kita berdoa kedahan-dahaninya sambil waspada, insya Allah kita akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah a'lam bishawab. Minta hal min tarda. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mendengar virus corona, bagi kita orang yang beriman sudah langsung, virus corona demi Allah itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal pada waktu yang ditetapkan. Didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita. Tubuh ini milik Allah hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tenang. Kalau sangat sibuk dengan virus, sangat sibuk dengan Wuhan, sangat sibuk dengan masker, bukan dilarang pakai masker, tapi tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Maka yang paling penting adalah zikrullahnya. Hadirin, tanpa virus pun kita akan mati. Semua pasti mati. Mati husnul khotimah atau sebaliknya, itu yang kita pikirkan. Waktu sudah tertulis. Oleh karena itulah bahaya terbesar dalam hidup kita ini adalah tidak tersambungnya hati, pikiran, sikap kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar. Jangan takut oleh masalah hadirin. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah dan terjadi pun dengan izin Allah.
Allah menciptakan masalah bagi kita supaya kita dekat dengannya, supaya kita makin banyak sujud, banyak merunduk. Bahayanya kelapangan justru membuat orang lupa. Kita bisa lihat orang naik pesawat terbang, pesawatnya nyaman, udara di atas tidak ada gelombang, tidur, dengar musik, lihat TV, video, Allah berikan guncangan. Kita lihat, pasti semua menyebut nama Allah. Berkah. Allah suka orang menyebut namanya. Allah suka orang memohon kepadanya. Allah suka orang bersimpuh sujud menghibah pertolongannya. Dan itu sebetulnya yang membuat hidup kita ini menjadi lebih bernilai, yaitu selalu terkait kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui keadaan kita sekarang ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mewabahnya penyakit. Dan ini seluruh dunia, dan menjadi pemikiran-pemikiran, perhatian-perhatian semua orang. Nah, maka dengan demikian kita selaku umat Islam, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti bahwa kita mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi wabah-wabah penyakit ini. Karena ini sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana caranya, apa yang kita baca, bagaimana i'tikad kita. Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit itu yang menular sendiri ke dada. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadada penyakit bisa menular serangan itu kadada. Penyakit itu kadada daya upaya untuk menularkan ke orang lain. Itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita bertatai duduk, kalau Allah kadang menghendaki kita tular, kadang tertular. Karena penyakit kadang bisa menular. La adwa, ya Nabi, tidak ada menular. Jangan mengiktikadkan dalam hati penyakit ini bisa menular. Karena Nabi mengatakan la adwa, tidak ada menular. Nah, supaya kita ingat bahwa yang menghendaki menular itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama i'tikad itu yang perlu kita yakini, bahwa yang menghendaki penyakit itu bisa datang kepada kita itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian usaha-usaha kita zahir, Rasulullah mengajarkan amalia-amalia, antara lain jar Nabi baca bisukan, baca kamarian, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama wa wasami'ul alim. Di Ratibul Haddad ada, di Ratibul Atas ada itu. Baca pagi 3, petang 3. Rasulullah menjamin la yadurruhu syai', orang ini kadang akan dimudaratkan oleh sesuatu. Nah, termasuk lagi ada arahan Rasulullah baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, boleh 3 kali, baik lagi 10 kali pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi itulah
ajaran agama kita, i'tikadkan bahwa tidak ada penyakit yang menular. Kalaupun karena sakit, itu memang kehendak Allah. 2, baca amaliyah-amaliyah yang disuruh Rasulullah. Nah, itu anjuran.